Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita dapat bersama-sama bertatap muka meskipun tidak secara langsung, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi nilai silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan bertatap mukanya kita melalui online ini menguatkan ikatan silaturahim di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPP Petanasia, Mas Eko. Terima kasih Mbak Fatim yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu diskusi tentang telusur sejarah bertemakan sejarah pra-Islam Indonesia. Saya merasa bangga dipercaya oleh sahabat-sahabat Petanasia untuk dapat bergabung sekaligus juga bertatap muka dan dipercaya untuk memimpin kegiatan yang sangat mulia ini, mendiskusikan tentang sesuatu yang tidak boleh kita hilangkan, karena ada istilah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Nusantara memiliki sejarah panjang yang kalau itu terus kita gelorakan, kita diskusikan, pastinya akan membuat dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki akar yang kuat bahwa bangsa ini memiliki sejarah panjang sehingga mampu menyatukan hal-hal yang berbeda-beda, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semua bersama-sama bersatu menjadi bingkai Indonesia Raya. Nah, malam hari ini kita akan mengupas tentang sejarah pra-Islam di Indonesia. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan paparan yang pastinya akan sangat luar biasa dan menambah khazanah keilmuan kita, pemahaman kita, menambah literasi dalam pikiran kita, bahwa sebelum Islam masuk ke Nusantara ini dan menjadi agama mayoritas sampai hari ini, masyarakat Nusantara dulu memiliki kepercayaannya sendiri. Secara umum mungkin kita bisa belah menjadi dua, yaitu animisme dan dinamisme. Di abad ketiga ada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Nusantara ini, yaitu agama Hindu dan Buddha. Terutama yang berada di Pulau Jawa. Perkembangannya begitu sangat dinamis, sehingga akhirnya banyak hal-hal yang tersisa dari keyakinan-keyakinan masyarakat Nusantara di abad ketiga. Sampai pada akhirnya Islam masuk, tapi budaya-budaya yang dulu pernah ada sampai hari ini pun mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Maka dari itu, saya tidak ingin berpanjang kalam, tidak ingin berpanjang kata. Saya akan persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Tim, silakan untuk paling tidak memantik diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf Mas Sato.
Monggo silakan Bapak Tim. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tidak menggunakan PowerPoint atau media laptop, karena laptop saya kebetulan lagi di Jogja, dan saya lagi posisinya di Sragen. Jadi ini langsung berbicara santai aja mengenai sejarah, terutama sejarah pra-Islam, yang kita mulai dari masa pra-aksara. Kita berbicara mengenai periodisasi sejarahnya, yakni tentang kronologis waktunya. Sebenarnya di Indonesia itu ada 11. Yang pertama itu ada masa aksara, kemudian yang kedua dilanjutkan dengan masa Hindu-Buddha, terus masa Islam, terus kedatangan bangsa Barat, yang kelima itu ada pergerakan nasional, yakni pada tahun 1908 sampai 1942, kemudian ada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Kemudian ada awal kemerdekaan itu 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan ada Republik Indonesia Serikat, yakni demokrasi liberal pada tahun 1949 sampai 1959. Kemudian ada Orba, dan yang terakhir itu reformasi dari 1998 sampai sekarang. Untuk malam ini kita hanya membahas tentang masa pra-aksara dan juga Hindu-Buddha secara umum. Masa pra-aksara itu bisa ditandai dengan yang pertama, belum ada tulisan, kemudian peralatannya terbuat dari batu dan logam, dan dibagi menjadi dua pembabakan, yakni zaman batu dan zaman logam. Nah, di sini zaman batu itu ada Paleotikum, yakni batu tua, kemudian Mesolitikum, batu madya atau batu tengah, Neolitikum, batu muda, dan yang terakhir itu ada Megalitikum, yakni batu besar. Kalau zaman logam itu ada perunggu dan besi. Nah, di sini pembabakan zaman batu, terutama pada masa Paleotikum, yakni zaman batu tua, itu ciri khasnya peralatannya itu dari batu yang masih kasar, hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden, kemudian kehidupannya itu berburu dan meramu. Kayaknya kalau ada gambarnya ini lebih menarik jika ditampilkan. Namun karena kendala teknis dan saya menggantikan Pak Gusdian yang lagi acara, jadi menggunakan media seadanya. Terus yang kedua itu pada zaman Paleotikum itu ada beberapa peninggalannya, yakni kapak genggam dan alat penyerpih. Terus didukung juga oleh spesies Meganthropus, Paleojavanicus, dan juga Pithecanthropus erectus. Yang kedua, yakni ada zaman Mesolitikum, zaman batu tengah atau Madya. Nah, ini sudah mulai bercocok tanam, baik di tingkat awal itu, dan mereka juga mulai hidup menetap. Tahap awal tinggal di gua di tepi pantai. Kemudian peninggalannya itu antara lain sudah gua sebagai tempat tinggalnya, dan juga ada sampah kulit kerang. Didukung juga oleh bangsa Melanosoid, yakni kelompok golongan manusia yang berpenampilan hitam dan tersebar di wilayah timur Indonesia. Yang ketiga yakni zaman Neolitikum, zaman batu muda. Ini peralatan dari batu yang sudah halus, hidupnya menetap, kemudian sudah bercocok tanam dan juga beternak. Peninggalannya itu berupa kapak persegi, yakni di Indonesia bagian barat, dan kapak lonjong di Indonesia bagian timur. Didukung juga oleh manusia Proto-Melayu yang berasal dari seperti Dayak, Batak, Toraja, Nias, dan juga Sasak. Yang keempat ada zaman Megalitikum, yakni zaman batu besar. Ini peninggalannya, peralatan-peralatan dari batu besar ini contohnya ada sarkofagus, kemudian dolmen, menhir, paruga, kubur batu, dan arca. Kemudian sistem kepercayaannya itu sudah berkembang pesat. Terdapat kepala suku sebagai pemimpin kelompok. Terus pembabakan zaman logam itu ada zaman perunggu, yakni yang ditandai dengan adanya spesialisasi keahlian.
ahli melebur perunggu, kemudian juga mencetak perunggu. Kemudian peninggalannya antara lain sudah ada bejana, perunggu nekara, kemudian untuk memanggil hujan dan upacara kematian. Dan yang terakhir ada moko. Moko ini untuk mas kawin biasanya, dan juga ada kapak corong, candrasa juga. Terus zaman besi. Nah, zaman besi ini didukung oleh manusia neutro Melayu yang terdiri dari Jawa, Sunda, Bugis, kemudian juga Bali. Peralatannya terbuat dari besi seperti mata panah, pisau, dan juga pedang. Dilanjutkan ke kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu nanti ada kerajaan macam-macam. Di Indonesia awal dimulainya masa sejarah, ini sebenarnya setiap bangsa dan negara itu berbeda-beda, tergantung pada artefak tertua yang ditemukan di negara tersebut. Kalau di Indonesia sendiri, artefak yang memiliki aksara yang muncul pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, agama dan kebudayaannya itu sekitar pada abad ke-3 Masehi. Nah, ini sebelumnya masyarakat di Indonesia itu sudah menganut kepercayaan, yakni yang dinamakan kepercayaan nenek moyang, animisme, dan dinamisme. Kalau animisme ini merupakan kepercayaan kepada roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Dinamisme, kepercayaan segala sesuatu, mereka itu percaya adanya kekuatan gaib. Itu. Penyebaran agama Hindu-Buddha itu berkaitan erat juga dengan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina dan India. Sambil berdagang, penduduk asing itu saling berinteraksi dengan masyarakat setempat yang ada di Indonesia. Kemudian mereka juga mengenalkan dan menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Dalam bukunya Sartono Kartodirjo, pengantar sejarah Indonesia baru tahun 1900 sampai 1500 sampai 1900 itu dijelaskan bahwa zaman dahulu di Kepulauan Nusantara itu merupakan tempat persilangan jaringan lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dengan benua barat. Mereka itu sudah mengenal ilmu perbintangan serta sistem angin yang ada di lautan Indonesia dan juga lautan Cina. Pelayaran bisa dilakukan dengan jarak tertentu dari tempat satu ke tempat yang lain, sebab mereka juga membutuhkan bekal untuk melakukan perjalanan. Nah, sistem angin di Kepulauan Nusantara ini dikenal sebagai musim. Jadi, hal tersebut itu akan memberikan pengembangan jalur pelayaran barat ke timur dan juga arus pulang balik secara teratur dan juga berpola tetap. Faktor tersebut sebenarnya menentukan munculnya kota-kota pelabuhan serta pusat-pusat kerajaan sejak zaman Sriwijaya hingga sampai akhir kerajaan Majapahit. Nah, kemudian hasil barang-barangnya itu di Nusantara pada akhirnya ini menimbulkan perdagangan ramai ke Indonesia, terutama di daerah Indonesia bagian timur, yakni Maluku, karena di sana itu merupakan tempat penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga menjadi terminal jalur perdagangan yang berpangkal dari Teluk Parsi, Jazirah Arab, kemudian bersambung melewati Gujarat, Coromandel, Bengal, sampai ke Indonesia. Nah, kemudian para ahli sejarah itu mengemukakan teori terkait masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Brahmana yang dicetuskan oleh Van Leer. Ini mengatakan bahwa kaum Brahmana itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Terus yang kedua ada teori kesatria oleh Bos, itu mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dilakukan oleh kesatria dan prajurit. Kemudian ada teori Vaishya, yakni oleh Fromm. Ini mengatakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha itu disebarkan oleh para pedagang. Terus yang keempat itu ada teori Sudra, tokohnya Van Weber. Ini merupakan penyebaran Hindu-Buddha yang dilakukan oleh
pekerja India. Nah, teori arus balik ini juga disebutkan bahwa orang Nusantara belajar agama ke India dan menyebarkan agama tersebut setelah itu kembali ke Nusantara. Nah, dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif mempelajari Hindu-Buddha melalui masyarakat Cina yang datang ke Nusantara. Kemudian yang kedua, masyarakat Nusantara itu berperan aktif, yaitu masyarakat Nusantara pergi belajar ke India dan Cina, lalu kembali sebagai penyebar agama ke Indonesia. Nah, masuknya Hindu-Buddha ini memicu timbulnya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Yang pertama itu ada kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai di Martapura yang berdiri pada abad 4 Masehi dan terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam, dan didirikan oleh rajanya yang pertama yakni Kudungga. Nama Kutai diberikan oleh para ahli sejarah karena tidak ada peninggalan secara jelas yang menyebutkan tentang kerajaan ini. Kerajaan Kutai itu mencapai keemasan itu pada masa rajanya yang bernama Mulawarman. Mulawarman ini merupakan anak dari Asmawarman ya, dan juga cucu dari Raja Kudungga, yakni raja yang pertama dari pendiri Kutai. Nah, hal ini diketahui bahwa bukti sejarah peninggalannya itu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Ini merupakan pengaruh dari India Selatan dan merupakan kelanjutan budaya dari Megalitikum, yakni zaman batu besar. Kerajaan Kutai ini berakhir pada masa Maharaja Dharmastia yang mati di tangan Raja Kutai Kertanegara. Terus yang kedua, kerajaan Buddha di Sumatera, yakni pada abad 6 sampai 7 Masehi. Nah, berdasarkan catatan sejarah itu ada dua. Yang pertama itu ada kerajaan Melayu dan yang kedua ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Melayu ini pusatnya di Jambi, di tepi Sungai Batanghari. Nah, bukti sejarah itu mengatakan bahwa dalam catatan perjalanan Itsing yang disebutkan dalam kitab Negara Kertagama itu menyebutkan mengenai ekspedisi Pamalayu. Nah, yang kedua, kerajaan Sriwijaya pada abad 7 Masehi. Ini pusatnya di Sungai Batanghari, yakni pantai timur Sumatera. Lalu meluas ke Semenanjung Melaya dan juga Jawa Barat. Nah, ini diketahui juga dari catatan Itsing dan beberapa prasasti, yakni ada prasasti Ligor, Nalanda, serta sumber dalam negeri, yakni antara lain ada prasasti Kedukan Bukit, kemudian prasasti Talang Tuwo, Kota Kapur, kemudian prasasti Sidayarta, Telaga Batu, dan Karangbrahi. Nah, ditemukan juga yakni peninggalan candi, Candi Muara Jambi, dan juga Candi Muara Takus. Nah, dari sumber-sumber tersebut diketahui bahwa raja pertama yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya, yakni Dapuntahiang, itu berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah Jambi yang sebelumnya adalah wilayah kerajaan Melayu. Nah, masa keemasannya ini berada pada kekuasaan Raja Balaputra Dewa. Wilayah kekuasaannya itu meluas hingga ke Semenanjung Melaya. Kemudian perluasan wilayah ini menjadi kerajaan maritim yang menguasai alur pelayaran dan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan juga Selat Malaka. Nah, Sriwijaya ini merupakan pusat pembelajaran agama Buddha dan sebagai pusat penyebarannya ke Asia Tenggara pada waktu itu. Raja terakhir yang ada di Sriwijaya itu yakni Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman.
Nah, kerajaan Sriwijaya ini runtuh sejak serangan dari Chola India, yakni pada abad ke-11, dan kemudian terdesak oleh kerajaan di Jawa Timur, yakni pada akhir abad 13. Sriwijaya ini akhirnya merosot sebagai pusat perdagangan dan akhirnya dikuasai oleh bajak laut. Nah, melalui ekspedisi Pamalayu, kerajaan Melayu itu direbut oleh Singosari. Kerajaan Sriwijaya semakin lemah dan runtuh pada akhir abad 14 dan dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Nah, terus kerajaan Hindu, yakni pada abad 4 sampai 7 Masehi. Kerajaan ini berada di sebelah barat Pulau Jawa yang bernama Tarumanagara. Raja pertamanya ada Jaya Singawarman yang memerintah pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Nah, ini berlokasi di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sumber sejarah Tarumanagara itu ada 7 prasasti. Yang pertama ada prasasti Cirutan, terus ada prasasti Kebun Kopi, ada prasasti Jambu, Muara Cianten, Tugu, Pasir Awi, dan Munjul. Sumber lain mengatakan bahwa dinasti Sui yang memerintah pada tahun 581 sampai 618 Masehi dan juga dinasti Tang pada tahun 618 sampai 690, kemudian dilanjutkan 705 sampai 907 Masehi. Nah, peninggalan prasasti ini ditulis memakai bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallava. Nah, kuatnya pengaruh Hindu-Buddha pada kerajaan ini itu mencapai keemasan pada rajanya yang bernama Purnawarman. Itu tahun 395 sampai 434 Masehi. Kehidupan sehari-hari itu mengandalkan sektor pertanian dan juga perdagangan. Hal ini dibuktikan pada isi prasasti Tugu yang dibuat pada masa Purnawarman mengenai penggalian sungai dan untuk menghindari banjir dan juga sistem irigasi pertanian. Tarumanagara ini menganut Hindu aliran Wisnu. Ini terdapat juga dalam prasasti Kebun Kopi. Pada prasasti tersebut itu juga memuat 2 telapak kaki gajah Airawata, dan berdasarkan berita dari Fahien dari Cina, itu ada juga masyarakat yang mengatakan bahwa di situ itu ada masyarakat yang menganut agama Buddha dan menganut aliran animisme, namun tidak banyak. Kemudian pada tahun 670 Masehi, pada akhir nafas Tarumanagara ini digantikan oleh Linggawarman. Nah, pada masa Linggawarman ini, kerajaannya itu dibagi menjadi 2, yakni Tarusbawa dan juga Pretikandayun. Nah, kalau Tarusbawa ini adalah kerajaan Sunda, Pretikandayun ini merupakan kerajaan Galuh. Nah, kerajaan kedua tersebut itu akhirnya berkembang menjadi kerajaan Pajajaran yang awalnya itu bertempat di Galuh, Jawa Barat. Nah, berdasarkan prasasti Sang Hyang Tapak pada tahun 1030, ini dipindahkan pusat kerajaan Galuh itu ke Pakuan, Pajajaran, Jawa Barat, bagian tengah, dengan raja pertamanya yakni Srijaya Bupati. Yang selanjutnya itu pada masa pemerintahan Linggabuana, kerajaan Pajajaran ini sempat terlibat dalam perang Bubat. Ini pada abad ke-14 dengan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk. Namun anehnya, perang Bubat ini dalam kitab Negara Kertagama, Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Sundayana itu dijelaskan. Tetapi di dalam kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca dari kerajaan Majapahit itu sama sekali tidak disebutkan. Beberapa sumber sejarah mungkin mengatakan bahwa ini ada kesengajaan atau mungkin faktor lain seperti itu.
Nah, kerajaan ini juga mencapai puncak keemasannya itu pada masa Sri Paduga Maharaja Ratu Jaya Dewata. Literatur Sunda itu mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini juga membangun Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Bogor untuk menghormati. Nah, pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, itu ada penduduk Pajajaran yang menganut agama Islam. Kemudian pemerintahan selanjutnya, raja terakhirnya yakni Prabu Surya Kencana yang memerintah tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Namun kerajaan ini runtuh akibat serangan dari kerajaan Banten, kerajaan Islam. Sebagian orang yang selamat dari serangan itu menyingkir ke pedalaman dan membentuk komunitas yang mengisolasi diri mereka dari serangan luar. Nah, beberapa peneliti itu juga menyebutkan bahwa komunitas inilah yang sekarang itu bernama suku Baduy. Mungkin itu dulu yang saya jelaskan. Untuk selebihnya nanti akan dibahas Gus Sato. Kalau membahas kerajaan Hindu-Buddha ini sebenarnya sangat panjang sekali. Nanti masih ada kerajaan Majapahit, Singosari, Kediri. Tapi dalam malam ini kita bahas tengah dulu. Nah, baru kemudian bulan depan mungkin bisa dilanjut kajian ke yang lainnya. Dan harapannya itu di anggota grup Korbit Sejarah ini bisa menjadi pemantik semua. Seperti itu. Dari saya cukupkan. Dan mungkin bisa dilanjutkan oleh pembahas Gus Ahmad atau Ilah. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Siti Fatimah, Ketua Koordinator Bidang Sejarah DPP Petanasia. Pemantikannya luar biasa, itu panjang lebar karena memang sejarah Nusantara ini pun begitu panjang. Selanjutnya kami serahkan kepada Gus Atto untuk membahas sejarah pra-Islam di Indonesia. Kami silakan Gus. Ya, terima kasih. Terima kasih waktunya, Mas Moderator. Saya ucapkan selamat pada Mbak Fatim ya, bisa membuat presentasi yang sangat bagus dalam waktu 1x24 jam untuk menggantikan Pak Dian yang tiba-tiba mundur. Izin Mas Atto. Gus. Ya. Ini Gus. Ya. Lebih afdolnya biar videonya kelihatan gitu, Gus. Biar afdol. Saya sedang nyupir. Oh, sedang nyupir. Monggo. Monggo. Itu tadi sangat bagus sekali ya. Dan saya rasa saya sudah tidak perlu banyak membahas. Dan cuman ada beberapa titik yang penting bahwa sebenarnya tadi Mbak Fatim menyebutkan adanya budaya pembuatan, ada budaya pembuatan yang namanya Makara. Perlu kita ketahui bahwa Pak Nugroho Susanto itu menulis bahwa Makara itu sebenarnya adalah produk dari Indonesia. Jadi Makara yang tersebar di banyak di tempat di Asia Tenggara, di Vietnam, di mana itu ternyata ditemukan di Asia. Lalu yang ingin saya sampaikan, yang paling fenomenal dari ini, langsung saja ke tematik bagaimana sih agama itu mulai masuk di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya sangat penting yang harus saya sampaikan di sini. Halo Gus. Ya, halo. Hilang, Gus. Ya Gus, dilanjut Gus. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita sebenarnya terhubung
terhubung dengan dunia ataupun wilayah yang pertama kali menyebarkan agama tersebut. Tadi sudah disebutkan ada zaman-zaman ya dari Mesolitikum dan sebagainya. Tapi saya ingin langsung menambahkan tentang bagaimana sebenarnya awalnya Hindu atau Buddha itu masuk. Cacat pun gede. Nah, pertama sebenarnya secara teori ternyata agama-agama seperti Buddha dan Hindu itu juga masuk melalui hubungan perdagangan. Jadi dalam sistem perdagangan kuno itu setelah 1 Masehi ya, 1 Masehi dikatakan oleh Pak Nugroho Susanto, itu sudah ada budidaya pembuatan kapal. Nah, dari situlah mulai terhubung tentang dunia-dunia di bagian India Timur. Jadi artinya bahwa hubungan kita dengan Cina, Nusantara dengan Cina dan India itu ternyata adalah dulu dengan India. Yang menarik dari penelitian ini ternyata bahkan pendeta-pendeta dari India itu yang beragama Buddha itu menembus Himalaya, baru masuk ke Tibet, dan setelah ke Tibet itu baru menularkan agama Buddha itu ke Indonesia. Nah, inilah yang jarang banyak dibaca ataupun diketahui. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa indikasi apa yang untuk mengetahui tentang kalau dari India, Hindu kita dari India. Ternyata dalam 3 kitab ya. Bentar saya bacakan. Saya cari dulu ya. Karena ini sambil nyopir. Ada kitab namanya Kitab Jataka, Kitab Ramayana, dan Kitab Mahanidesa. Nah, itu menyebutkan ada nama daerah bernama Swarna Bumi dan Yawadwipa. Artinya dalam kitab-kitab literasi mereka di abad ketiga, abad kelima, itu sudah menyebutkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Inilah indikasi bagaimana kalau Hindu dan agama Hindu itu berasal dari Buddha, dari India. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, saya sempat menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Fatim. Memang kita kalau bicara Kutai itu ternyata masih ada kerajaan tua yang kemudian juga ikut Hindu, namanya Sarawak. Nah, dulu Sarawak itu masih wilayah Nusantara ya, belum terkotak-kotak menjadi wilayah dari Singapura, Malaysia. Kemudian nanti ada Tarumanagara, ada Sriwijaya dan Melayu, ada Sailendra, ada Mataram, ada Wangsa Isyana, ada Panjalu, ada Jenggala. Kemudian ada Bali. Nah, ini yang unik ya. Bali itu sampai hari ini masih eksis. Kemudian kerajaan Sunda. Sunda itu ada 4 ya. Ada Galuh, ada Prahyatna Sunda, Kawali, dan Pakuan. Kemudian Singosari dan Majapahit. Itu saja mungkin untuk membuka diskusi yang agak hangat, dan memang karena saya sedang menyopir, mohon maaf, mungkin saya nanti akan banyak mengikuti saja dan mendengarkan, karena repot sekali ya ketika begini memegang HP dan harus mohon maaf sekali atas ketidaknyamanan ini. Moga silakan dilanjut Mbak Fatim. Matur nuwun. Baik, terima kasih Gus atas tambahannya, luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Gus Ato melengkapi apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Fatih terkait nggak ada gambarnya, nggak ada terkait secara panjang Nusantara, terutama sebelum Islam masuk ke dalam Nusantara ini. Saya beri kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ikut dalam kegiatan ini untuk memberikan pandangan, pertanyaan, kritik, saran atau apa saja. Kami persilakan, monggo di kolom partisan itu memberikan hand up ya. Ada satu nih, saya persilakan kepada yang melambaikan tangan. Dipersilakan. Terima kasih. Ya. Gus Nur Hasanuddin. Masya Allah. Kami dari DPC Petanda Siap, Bontang, Kalimantan Timur. Atas bimbingan Pak Yai Khairil Anwar. Ya. Assalamualaikum Pak Yai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Gus Nur, saya kepingin minta pandangan ini. Pernah kami mendengarkan paparan sejarah dari Almarhumlah Ki Agus Sunyoto waktu kami undang ke Bontang waktu itu. Beliau sempat memaparkan bahwa sebenarnya nenek moyang kita itu memiliki agama Kapitayan yang disembah adalah Sahyang Taya. Nah, beliau memaparkan yang dideteksi oleh sejarawan Belanda itu mengatakan mereka agamanya kepercayaan ya, bukan agama. Kalau orang-orang Belanda menyebutkan animisme dan dinamisme. Nah, sampai sekarang ini kan bahkan masuk di kurikulum sekolah yang diketahui oleh peserta didik kita itu ya animisme dan dinamisme, ya. Bukan agama Kapitayan. Nah, ini mungkin ada pencerahan ini dari Gus Ato atau Bunyai Fatimah kami ini ya, untuk menyikapi dua hal pemahaman yang berbeda ini. Bagaimana? Itu Gus Nur, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Khairul Amin dari Bontang. Kemudian lanjut Yai Khairul Anwar, Kaltim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Semoga matur nuwun Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Siti Fatimah dan Bu Profesor Pak Nur Hasanuddin. Ngapunten Pak. Saya sedikit ingin menambahkan saja bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa di Kutai Lama itu pada beberapa saya sempat sowan ke Maulana Habib Lutfi pada waktu beliau di Pekalongan. Itu beliau menceritakan beberapa hal terkait beberapa makam-makam yang di tahun-tahun di zaman raja-raja mahkota. Nah, di situ dia makam bin Hasim bin Nusayyah bin Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Ahmad bin Yahya Tunggang Parangan, Kutai Lama. Jadi ada sejarah yang memang perlu ditambahkan nanti sebagai prasarana penambahan sejarah, melalui juga sejarah, bahwa Maulana mengatakan orang Kaltim. Nggih Pak Eko, ngapunten Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, saya lanjutkan Pak ya. Jadi monggo dilanjut Yai. Iya. Monggo dilanjut Yai. Ya, saya pada tahun berapa? Pada waktu saya masih di PU, kerja di PU, saya PNSA. Itu saya diperintahkan oleh Bupati Kutai pada waktu Pak Sultani itu membangun makam-makam raja yang ada di Kutai Lama. Makam-makam raja ini kita bangun, dan pada saat saya membangun sebagai pimpinan proyeknya, saya melihat ada satu makam yang tidak dibangun pada waktu itu. Nah, sempat saya bertanya kepada penjaga makam, saya katakan itu makam siapa? Ternyata beliau makam itu adalah makam Habib Hasim bin Nusayyah bin Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Ahmad Tunggang Parangan, Kutai Lama, yang mengislamkan Raja Mahkota. Nah, itu pada waktu itu saya belum menjadi muridnya Habib Lutfi. Saya belum masuk Thariqah pada waktu itu, tahun berapa tahun yang lalu itu. Nah, setelah saya menjadi muridnya Habib Lutfi dan saya bertemu dengan Habib Lutfi di Pekalongan, saya dibukakan buku cukup besar, ya, buku itu tentang sejarah Islam masuk di Kutai Lama. Nah, di dalam buku itu disampaikan, bahkan dia mengatakan mendikte kepada saya sampai saya hafal, nama beliau itulah Waliullah Habib Hasim bin Nusayyah
bin Abdullah bin Muhammad bin Abi bin Ahmad bin Yahya Tunggang Parangan Kutai Lama. Itu yang mengislamkan Raja Kutai pertama, Pak Hairul. Nah, perlu dicatat sejarahnya itu. Nah, maksud saya dalam pembahasan hari ini yang cukup bagus terkait dengan sejarah Islam, maka perlu juga mungkin nanti dari rekan-rekan juga sowan ke Abah, itu ada buku lengkap. Bahkan bagaimana menceritakan karomah-karomah waliullah ini berhadapan dengan raja yang pada itu sangat cukup sakti, sehingga tunduk raja tersebut, sehingga bisa masuk Islam. Ada banyak cerita-cerita tentang karomah-karomah yang kalau saya ceritakan di sini terlalu panjang. Sebaiknya nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa sowan ke Abah. Ada kitab buku yang Abah catat di situ tentang sejarah Borneo, abad ke-16 atau abad ke-berapa, itu diceritakan tentang datangnya seorang waliullah ke Kutai Lama dari Hadramaut mungkin. Dari sana beliaulah yang bertemu dengan Raja Mahkota, dan di situ Raja Mahkota menantang kesaktiannya, sehingga beliau mengeluarkan karomah-karomah dari Allah, diberikan kekuatan kepada Allah, sehingga rajanya tunduk, tidak mampu melawan Habib ini. Nah, ini perlu satu hal yang perlu dibuka nanti, digali kembali bahwa ini ada suatu riwayat sejarah Islam di Kutai Lama. Saya kira demikian, Pak. Mohon maaf. Lanjut, Pak. Terima kasih Mbak Yai atas pandangannya. Mudah-mudahan nantinya bisa kita menambah hal yang mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat yang berdekatan lokasi atau memang nanti bersilaturahim ke Abah Lutfi bisa menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yai. Lanjut Mas Minardi Bayat. Monggo. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya pendatang baru, saya santrinya Mas Toilah ya. Saya dari Mbayat. Saya hanya pengen ngomong aja sih, karena beberapa hari ini memang saya dan teman-teman khususnya para pecinta nisan dan bangunan batuan itu menjelajahi makam-makam tua dan sesuatu yang mungkin dianggap sakral oleh masyarakat kan gitu. Hari ini sendiri sampai kalau masyarakat di atas Ngruweng Mas, atau nampaknya paham itu ada namanya Watu Dandang, itu memang kayak bentuk dandang orang menanak nasi itu di situ. Pertanyaan saya dan mungkin yang menjadi unek-unek saya, mengapa ini kan temanya tentang peradaban atau kebudayaan sebelum adanya Islam masuk kan gitu. Nah, selama ini yang dipahami oleh masyarakat itu adalah kebudayaan atau paham atau tempat-tempat ritus-ritus tertentu yang itu berkenaan dengan agama Islam, misalnya peninggalan Sunan Kalijaga, peninggalan kalau di Mbayat ada Sunan Pandanaran dan para santri-santrinya gitu lah. Lalu kemudian sebelum itu kan pastinya juga masih ada agama sebelum Islam. Entah itu kalau kayak Agus Sunyoto mengatakan Kapitayan, itu mungkin juga Hindu, Buddha, Siwa Buddha, atau mungkin Tantris ya, Tantrayana itu. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan kami dan teman-teman pecinta dunia malam ya, itu apakah ada korelasi ya? Itu lokasi misalnya ada Pandanaran di situ, apakah di sekitarnya itu kemungkinan dulu adalah pusat-pusat dari peradaban sebelum Islam, atau itu sebenarnya tidak mesti di situ dah, karena jejak-jejak peradaban sebelum Islam itu khususnya di Jawa Tengah bagian selatan itu udah mulai nggak ada itu. Ada yang mungkin beberapa memang kemudian saya temukan kata masyarakat ada namanya Yoni gitu, memang ada Yoni. Ada 2 titik ya di Mbayat ini. Tapi kan nggak tahu Yoni ini kemudian sejarahnya itu ke siapa, sebelumnya itu siapa. Emang sudah ke Paten Obor. Jadi emang saya mungkin karena ini juga rasa-rasa ngobrol ringan itu kegelisahan saya dan teman-teman memang terus ke Paten Obor dari sejarah pra-Islam, kemudian Islam
sampai sekarang memang sudah tidak ada, tidak dilacak lagi. Mungkin Belanda masih ada catatan, tapi itu sangat minim sekali. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada para Mingkang minulya wonten ing Petanisia. Makaten wonten kelenta-kelentunipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sunardi. Dari yang lain mungkin bukan hanya sekedar pertanyaan, masukan, bahkan DPP Petanisia terutama Korbit Sejarah ini pun minta masukan-masukan agar atau kritik atau apalah, agar ke depan diskusi-diskusi ini lebih baik lagi. Mungkin dari sahabat-sahabat yang konsisten mengikuti kajian-kajian di DPP Petanisia ini bisa memberikan masukan-masukan, ya monggo. Ya, Mas Tri Martana, monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Petanisia yang berbahagia, luar biasa tema pada malam hari ini yaitu berusaha menguak bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pra-Islam. Bahkan sebenarnya pra-Hindu, kalau kita mau lebih ke dalam lagi, itu timbul pertanyaan dari saya, sudah adakah semacam organisasi sosial atau sistem sosial yang sederhana di Indonesia sebelum Hindu masuk ke Indonesia? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Melihat kenyataan bahwa Hindu yang berkembang di India, yang kemungkinan itu sudah mulai 2000 tahun sebelum Masehi, bagaimana mungkin pada tahun 500 Masehi itu baru sampai ke Indonesia? Atau baru bisa menancapkan atau menguatkan pengaruhnya ke Indonesia. Ya, jadi Hindu kan sudah tua sekali lahir di India, tapi mengapa baru pada periode sekitar tahun 500 Masehi dengan munculnya kerajaan Kutai dan Tarumanegara, itu Hindu baru bisa menancapkan pengaruhnya ke Indonesia. Nah, berdasarkan pertanyaan saya tadi, yaitu tentang sudah adakah semacam sistem organisasi sosial sederhana di Indonesia? Menurut saya itu sudah ada. Melihat itu tadi, fakta bahwa Hindu ternyata sulit sekali masuk ke Indonesia, baru tahun 500 itu loh. Padahal usia Hindu di India sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Itu yang pertama. Ya, jadi yang kedua yaitu sistem sosial yang hidup pada masa pra-Hindu di Indonesia. Menurut saya itu sudah mempunyai peradaban yang cukup tinggi, seperti yang dinyatakan oleh almarhum Kiai Haji Agus itu, bahwa di Indonesia sudah ada semacam kepercayaan yang namanya kapitayan itu tadi. Hanya saja bahwa sistem sosial pra-Hindu di Indonesia itu masih mengandalkan tradisi lisan. Ya. Jadi masyarakat di Indonesia sebelum Hindu datang ke Indonesia ada kemungkinan itu sudah cukup besar, sudah cukup kuat, dan sudah cukup mapan. Tapi yang berkembang kuat dalam masyarakat tersebut adalah tradisi lisan. Nah, celakanya tradisi lisan ini dalam terminologi keilmuan sejarah itu kurang mendapat pengakuan, apalagi sejarah beserta ilmu yang digunakan dalam ilmu sejarah, misalkan sejarah mengambil konsep-konsep antropologi, ya,
konsep-konsep sosiologi itu tidak kurang mengakui posisi tradisi lisan, sehingga dengan kurang pengakuannya terhadap tradisi lisan itu, maka gambaran tentang kondisi masyarakat Indonesia yang pra-Hindu itu tidak terjelaskan atau gelap dalam sejarah. Nah, ini lebih karena semacam apa ya? Semacam karena secara terminologi keilmuan kita, baik itu sejarah maupun antropologi, itu terlalu mengekor kepada keilmuan yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana Barat, terutama dari Belanda. Terus yang ketiga, ada pola unik ketika Islam belum masuk ke Indonesia, yaitu secara kepercayaan, secara filosofi kehidupan, orang Indonesia itu lebih condong kepada pengaruh dari India, termasuk agama. Tapi secara peradaban keseharian, penggunaan aktivitas ekonomi, penggunaan peralatan, itu ternyata lebih condong kepada pengaruh dari Cina. Kalau sambil guyon saja. Di Jawa itu kan ada macam-macam peralatan itu. Itu bagian namanya itu kan mirip nama-nama dari. Halo Mas. Halo, ya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Iya. Yang ketiga tadi mungkin yang sedikit hilang tadi suaranya, secara pengaruh bahkan sampai masuknya Islam ke Indonesia itu secara pemikiran, secara filsafat kehidupan itu orang Indonesia lebih mudah terpengaruh oleh budaya yang berasal dari belahan bumi bagian barat, entah itu India, entah itu Arab, entah itu Persia, entah itu Mesir, daripada pengaruh dari Cina. Sedangkan dari Cina itu lebih kuat pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas penggunaan peralatan hidup sehari-hari. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada beberapa yang saya sampaikan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat-sahabat yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan atau kita diskusi bebas saja. Sahabat-sahabat bisa menyampaikan pandangannya, kritik, saran dan sebagainya. Monggo. Oke. Saya Ajit Tohir. Silakan dulu, Suryo, monggo. Ya, siap. Dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya semuanya buat saudara-saudaraku di DPP Indonesia. Umumnya sebangsa dan setanah air Indonesia yang kami cintai. Bicara tentang sejarah, pertama kontekstualnya menurut hemat saya ini, kajian-kajian tentang bukti-bukti autentik, baik entah itu bentuk-bentuk sastra, prasasti, dan wujud peninggalan-peninggalan. Menurut hemat saya, 80% belum bisa menjelaskan kesempurnaan sejarah itu sendiri. Artinya bahwa kita di sini mau tidak mau menerima segala bentuk versi, bentuk-bentuk cerita-cerita sejarah dari manapun, atau membuka selebar-lebarnya literatur dari manapun, termasuk yang ada di Belanda. Walaupun kita sepakati bahwa sejarah selalu terbentuk oleh atau dibuat oleh atau dipengaruhi oleh penguasa di waktu itu. Itu udah hal pasti. Maka dari itu seyogyanya kalau bicara sejarah, buat saudara-saudaraku semuanya untuk bisa membuka hati, tidak menutup atau antipati terhadap literatur-literatur yang telah beredar. Karena di dalam literatur yang beredar, baik tutur tinular yang tadi dijelaskan, saya yakin ada 20% atau berapa persentase dari versi-versi itu yang bisa kita sambung-sambungkan dengan versi-versi yang lain. Saya kira itu saja dulu. Monggo sambung lagi, kayaknya masih sangat gayeng sekali ini bicara sejarah. Karena saya pribadi sebagai dalang wayang golek yang sering cerita tentang lakon-lakon Bali, ini banyak sekali versi yang beredar yang saya terima untuk saya lakonkan sebelum saya pentaskan di dunia pertunjukan. Saya kira itu saja dulu. Saran saja tadi. Nanti kita sambung lagi. Matur nuwun. Makasih. Suryo. Mantap. Mudah-mudahan sukses.
Amin, amin. Dari sahabat yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangannya, kritikan, saran, atau pertanyaan? Saya mungkin urun rembuk, Pak Monggo. Nur. Monggo, Mas Ajid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Yang saya hormati pimpinan dari Petasyana Sejarah dan moderator serta para ahli dan saudara sahabat-sahabat yang pencinta sejarah di Indonesia. Saya luar biasa melihat dari lembaran-lembaran sejarah yang sudah ada di Nusantara ini, lapisan-lapisan artefak peradaban dan kebudayaan begitu banyak dan luar biasa. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai anak bangsa Indonesia ya, yang lahir di tengah-tengah arus globalisasi dan kontestasi budaya global yang begitu dahsyat. Kita punya warisan yang begitu panjang ya, dari nenek moyang kita, kemudian ada agama-agama lain yang begitu melapisi artefak kebudayaan bangsa kita dan memproduk sebuah pemikiran, karya tulis, karya sastra, karya budaya yang lain. Ini adalah sebagai bahwa bangsa kita adalah bangsa besar yang sudah tumbuh yang begitu hebat berlapis-lapis. Nah, Islam sebagai sebuah agama juga memberikan kontribusi ruang-ruang yang kosong dari peradaban Nusantara ini, dan inilah maka antara hubungan budaya lama dan budaya Islam itu terjadi sinkronisasi sebenarnya atau asimilasi. Maka di Nahdlatul Ulama itu ada gium muhafadatu al-qadimis sholeh wal ahdu bil jadid asra. Itu adalah ruh kebangsaan Indonesia sebenarnya. Kita lihat ya, betapa tradisi lama itu masih terus dipelihara oleh kita, oleh Muslim Indonesia yang terutama di kalangan Nahdlatul Ulama itu memberikan ruang peradaban-peradaban lama Hindu ataupun itu adalah sebagai sebuah bentuk sinkronisasi. Selama itu tidak merusak tatanan kemanusiaan begitu, itu terus dipelihara. Ini adalah sebagai sebuah bedanya Islam Nusantara dengan Islam yang lain. Saya sudah menulis buku studi kawasan dunia Islam bahwa Islam ada wilayah etnolinguistik Turki, etnolinguistik Arab, etnolinguistik Persia, etnolinguistik Urdu, ada etnolinguistik Melayu. Melayu ini sangat luas tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Fatma tadi, melingkupi seluruh wilayah-wilayah yang berbahasa Melayu dan etnis Melayu. Meskipun negara berkepulauan, tetapi masing-masing lapisan awal itu adalah seragam, sama ya. Sebelum kolonialisme datang, itu Islam melapisi semua masyarakat Melayu. Nah, cuma ketika kolonialisme datang, itu mereka membagi-bagi wilayah kolonialisasinya, Inggris, Prancis, dan sebagainya. Itulah yang membuat disparitas Melayu menjadi terpecah-pecah, menjadi Malaysia, Singapura, Indonesia, Filipina, dan sebagainya. Nah, lepas dari sejarah itu, karena memang ini perjalanan sejarah adalah perjalanan kudrat irodat Tuhan juga, jadi saya pandang adalah bagian dari rekam jejak kebangsaan kita. Nah, ketika Islam masuk ini menjadi mengisi ruang-ruang kosong, artinya menjadi sinkronik. Dan itu Islam Nusantara. Islam di Nusantara ini adalah Islam yang memiliki corak yang akomodatif terhadap budaya-budaya lama ya, termasuk dalang, maaf Ki Dalang ini Ki Suryo, itu adalah warisan-warisan sebelum Islam yang diakomodir oleh Islam. Nah ini kan contoh budaya yang begitu akomodatif. Jadi saya lihat bahwa Islam masuk ke Nusantara seperti benda cair ya, bukan benda padat gitu. Benda cair itu masuk di ruang-ruang itu. Nah ini cuma persoalannya dalam historiografi Nusantara ini adalah akibat kolonialisme ini membangun sebuah persepsi bahwa tutur tinular ataupun yang disebut dengan cerita-cerita rakyat itu disebut legenda dan mitos. Dan ini yang menjadi akibat akademik sejarah yang terlalu ketat sehingga fakta-fakta sejarah itu berhilangan.
tidak terakomodasi di dalam pembentukan penulisan sejarah. Maka saya menulis sebuah tulisan yang sudah dimuat di jurnal internasional, mengkritik terhadap tradisi Barat yang terlalu ketat di dalam sumber-sumber sejarah, sehingga apa? Sumber-sumber itu tidak dianggap sama sekali, sehingga akhirnya lepaslah dan hilanglah sejarah dari sebuah wilayah tertentu, misalnya di Ternate, Tidore, ataupun di Jawa. Tapi anehnya ketika De Graaf dan Pigun menulis tentang sejarah Jawa, itu mereka menggunakan juga legenda yang ada. Nah, ketika ditulis oleh Barat, mereka menggunakan sumber-sumber mitos dan legenda itu dipakai gitu. Tapi ketika mereka menganggap satu sisi, nah inilah kolonialisme memang membuat sebuah paradigma yang membuat benturan, tetapi kita harus cerdas hari ini, bahwa kita harus menulis kembali tentang sejarah bangsa kita dengan bahasa kita dan dari tradisi kita. Ya, tutur tinular itu menjadi sumber sejarah juga, cuma berupa sajak, pantun, ataupun apa saja, ataupun cerita-cerita dalang itu pasti ada sumbernya, meskipun ada bumbu-bumbunya, tapi kita lihat garis besarnya, mainstream dari sebuah cerita itu. Tidak semuanya dinafikan begitu. Nah, ini kesalahan. Coba lihat di dalam, saya melakukan critical review terhadap penulisan-penulisan sejarah dari mulai De Graaf, Pigun sampai Anthony Reid. Itu berbicara tentang Kesultanan Nusantara, itu sangat sedikit tentang ruang-ruang bahasa sultan di dalam penjelasannya. Atau memang mereka menghindari, atau memang karena kesulitan sumber, atau sengaja. Sehingga Kesultanan Nusantara, pola penulisannya sangat langka. Dan itu adalah kita harus mulai kreatif, bahwa kita perlu melakukan penulisan kembali sejarah Islam dengan dasar studi kesultanan terhadap di seluruh Nusantara. Dan bagaimana relasinya dengan budaya lokal, komprominya, tradisi lokal mewarnai karakteristik keislaman di setiap kesultanan itu. Misalnya di Yogyakarta, ataupun di Palembang, ataupun Kesultanan di Ternate, Tidore, itu bagaimana warna awal Hinduisme, ataupun Buddhisme, ataupun animismenya mewarnai keislaman. Dan itu perlu ditulis menurut saya gotong royong gitu. Masing-masing dari Bontang, dari mana, dari Blitar, atau itu perlu, atau mana saja yang punya kesempatan. Saya sudah menulis tentang sejarah Islam Sumedang. Untuk mewakili Sunda, saya menulis Sumedang Pusar Budaya Sunda. Itu bagaimana artefak kebudayaan lama itu muncul di dalam tradisi Sunda, Kerajaan Sunda Sumedang. Nah, maksud saya ini gagasan yang perlu diangkat bersama-sama, bahwa artefak kebudayaan ini yang berlapis-lapis ini perlu dilihat secara komprehensif. Dan Islam karena datang dalam sebagai budaya besar ataupun great tradition, tradisi besar, itu bagaimana mengakomodir tradisi kecil. Kalau dalam Radcliffe teori tentang little tradition dan great tradition itu adalah bagaimana mengakomodasi. The great tradition itu adalah tradisi besar mengakomodasi tradisi kecil, dan itulah mereka memberi ruang. Tradisi-tradisi kecil itu ada lapisan bawahnya itu tetap. Nah, Islam Nusantara itu bahwa tradisi-tradisi lokal yang berlapis-lapis lama itu dipelihara. Itulah muhafadatu al-qadimis sholeh wal ahdu bil jadil asla, itu ada gium yang sebenarnya ini roh dari keislaman Indonesia begitu. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf, ini sekedar untuk menghangatkan saja, dan saya ucapkan dan begitu bangga dengan ruang ini. Terima kasih, Mas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sajid. Begitu sangat dinamis diskusi kita tambah malam ini, ya kan? Tambah kaya betul hasanah-hasanah dari pemikiran sahabat-sahabat. Monggo masih dipersilakan sahabat-sahabat yang lain untuk memberikan pandangannya, gagasannya, masukannya. Mungkin ada yang juga ingin memberikan kritikan. Ya. Monggo bisa jadi jamu buat Korbit udah pesan banget buat kepada saya. Monggo sahabat-sahabat yang ingin memberikan masukan atau apa saja, ini Petanesia ini milik kita, baik buruknya akan berpengaruh terhadap diri kita. Monggo silakan
Ada? Dari sahabat-sahabat lain? Mas Maryani, Blitar, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Baik, saya tidak akan memberikan ulasan atau tidak memberikan pendapat. Saya hanya ingin introspeksi barangkali karena saya agak terlambat tadi. Kalau saya melihat tema hari ini adalah sejarah pra-Islam. Artinya bahwa sejarah pra-Islam barangkali ada pengkotakan. Yang dimaksud pra-Islam secara esensial atau pra-Islam secara syar'i. Barangkali kehadiran para sunan ini barangkali dianggap sebagai satu dekade masuknya Islam di Indonesia. Sebelum itu barangkali pra-Islam. Tetapi ada beberapa peninggalan yang perlu kita cermati, seperti di Blitar, di Komplek Candi Penataran, itu paling timur, itu adalah Candi Induk. Barangkali ini dibangun pada saat Kediri, dipergunakan untuk penghormatan terhadap Dewa Palah. Dalam perkembangannya, di paling barat, sebelah kiri pintu masuk, itu ada pondasi. Pondasi yang saya secara pribadi punya kecurigaan bahwa itu pondasi itu sepertinya pondasi sebuah musola. Sebuah musola. Barangkali itu adalah pengaruh baru pada zaman Kediri. Nah, ini adalah kalau kita ngomong secara esensial. Esensial daripada ajaran Islam. Bukan syar'i Islam dalam, mohon maaf, dalam tanda petik barangkali politik Islam. Sehingga sebelum para sunan masuk ke Indonesia, barangkali esensi daripada ajaran Islam ini sudah masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Kemudian di sisi lain, ya kan? Lu sih ngoceh mulu bukan. Mas Maryani, suaranya hilang, Mas. Masya Allah. Ngomong-ngomong. Wah, keklik. Ya. Hilangnya tadi sampai mulai dari apa, Mas ya? 1 menit yang lalu lah kalau saya. Esensi masuknya Islam. Jadi kalau misalkan di penataran itu ada Candi Induk. Candi Induk yang paling timur. Ini dibangun pada zaman Kediri, zaman Erlangga, dalam tujuan untuk penghormatan terhadap Dewa Palah. Dalam perkembangannya, di sisi paling barat, sebelah kiri pintu masuk, itu ada pondasi yang belum selesai. Di dalam benak hati saya ketika saya lihat, itu sepertinya pondasi sebuah musola. Nah, ini jadi persoalan yang perlu kita cermati bersama. Kemudian kalau kita kotakkan pra-Islam secara syar'i, barangkali masuknya para sunan ke Indonesia pada para misionaris Islam barangkali seperti tanda petik seperti itu masuk ke Indonesia pada zaman Mojopahit. Nah, ini diawali awal dari situ atau setelah tergulingnya, saya ngomong tergulingnya Mojopahit dan munculnya Mentaram Islam. Barangkali ini jadi patokan sejarah Islam. Tetapi esensi kita lupakan, esensi Islamnya. Saya kira ini.
Dan perlu diingat bahwa artefak pustaka-pustaka kita yang cukup banyak ini berada di Belanda dan kita dibodohi. Mohon maaf, kita dibodohi. Apa mungkin sudah seluruh dunia membangun candi Prambanan dalam waktu 1 malam? Ya, di satu sisi kita kelihatan hebatnya, tapi di sisi lain adalah pembodohan terhadap bangsa. Mengapa pembodohan terhadap bangsa? Membangun sebuah candi seperti candi Prambanan. Saya nggak ngomong candi Borobudur, candi Prambanan, karena yang digembor-gemborkan ke masyarakat adalah Bandung Bondowosonya itu, gitu. Dengan konstruksi yang seperti itu, dengan katakanlah ya, dengan itu pasti melibatkan banyak keilmuan dan kita dibodohkan. Siapa yang membodohkan ini? Ya, siapa yang membodohkan ini? Banyak sekali kalau kita ngomong kebudayaan. Dalam hal ini kita hari ini ngomong sejarah. Kalau ngomong kebudayaan banyak sekali yang terkait dengan pembodohan terhadap bangsa ini. Padahal bangsa kita pernah menjadi bangsa yang besar, pada yang leluhur kita pernah menjadi pusat kebudayaan dunia. Di mana di dunia, dimanapun kita akui, adakah dunia yang bisa membangun dengan mengumpulkan semua keilmuan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan? Saya kira adanya hanya di Indonesia. Jadi mohon maaf kalau tadi saya ngomong mari kita introspeksi, kalau kita ngomong pra-Islam, Islam secara esensial atau secara syar'i, dengan diawali munculnya Mentaram Islam atau Demak, katakanlah begitu, yaitu dengan maaf saya ngomong tanda kutip penggulingan terhadap kerajaan Majapahit. Dan sampai saat ini belum ada yang menuliskan tentang runtuhnya Majapahit. Gitu. Jadi sumber-sumber yang menerangkan tentang sebab dan akibat runtuhnya Majapahit sampai saat ini apakah barangkali saya yang agak lama ini tidak buka-buka buku, tidak cari-cari buku, ini belum ada yang secara rinci memberikan paparan apa sebab dan akibat dari runtuhnya Majapahit. Jadi saya kira itu runtuhnya Majapahit akan menjadi patokan Islam secara politis. Jadi secara syar'i barangkali seperti itu. Dan perkembangannya selalu seperti itu. Sebetulnya kalau ngomong benar apa yang dikatakan teman dari Pontang tadi, sebelum agama Samawi itu masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara, Nusantara sudah punya agama yang lebih tua dan lebih menghargai semuanya, yakni agama Taya. Agama Taya itu yang akhirnya dinamakan Kapitayan, dengan berbagai kultur budaya di masing-masing yang sekarang masih banyak diabadikan, dilestarikan oleh saudara-saudara kita, baik itu Kaharingan, kemudian dari Pasundan dan lain sebagainya. Ini masih banyak dilestarikan atau digunakan. Dan kemarin, beberapa tahun kemarin, saya kaget juga, teman saya yang dari Blitar juga didatangi dari Jogja, barangkali ada yang dari Jogja, ada teman dari Suriname datang ke sini mencari bagaimana itu agama Jawa. Ini aneh sekali, yang orang Jawa sendiri jadi bingung, gitu. Saya kira gitu. Saya kira gitu. Jadi mohon ini nanti pada perkembangannya ini dikerucutkan. Kalau memang kita membahas pra-Islam, ya kita bahas pra-Islam. Jadi jangan dicampurkan dengan Islam. Islam secara esensial pada zaman Erlangga, sahabat Erlangga kalau tidak salah, ini ada salah satu buku, saya lupa itu sahabatnya adalah seorang sufisme yang ada di
Jazirah Arab sana. Kalau tidak salah ini saya belum berani ngomong pasti karena saya belum buka lagi buku-buku itu. Saya kira sementara itu mari kita ngomong di Petanesia ini mengkaji. Kalau memang mengkaji kita wudo, katakanlah kita wudo. Jadi kelambi kita tidak pakai. Jadi kalau baju kita baju Islam, ya kita wudo, kita melihat materi tema yang ada ini tidak dicampur adukkan dengan baju yang kita pakai. Jadi saya kira itu kalau ngomong tentang keluhuran budaya kita luar biasa. Saya kemarin baru coba bersama teman, saya coba kenapa di musim pandemi, ini contoh saja contoh, kenapa di musim pandemi ini nenek moyang kita dulu menyarankan untuk bakar garam. Ternyata itu teknologinya nenek moyang kita untuk merubah natrium klorida menjadi asam klorida. Katanya seperti itu. Jadi ketika teman-teman dari kimia saya suruh minta itu adalah teknologi. Natriumnya meledos, kloridanya naik. Jadi udara menjadi sterilisasi ruangan. Ya. Saya kira itu sementara itu. Jadi monggo kalau kita jadi kita melihat sesuatu dari atas angin, tidak dari baju kita. Jadi kalau kita ngomong pra-Islam ya kita ngomong tentang pra-Islam. Mohon maaf ini tidak digabungkan dengan katakanlah Islam, sehingga nanti rentetan dialog kita ini akan pada saatnya akan semua punya kesimpulan boleh Islam itu begini, pra-Islam itu begini, pra-Islam itu dibatasi dengan ini dan lain sebagainya. Jadi sejarah, karena peradaban dan sejarah ini hampir saja seperti suruh itu lumah lan kurepe yang disawang siji rupane yang gini tunggal rasane ngoten niku nggih. Saya kira untuk sementara itu barangkali pada perkembangannya nanti bisa dikemas akan menjadi lebih spesifik, tidak mengembang kemana-mana. Saya kira begitu. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maryani pandangannya untuk kajian kita pada malam hari ini. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Dipersilakan buat sahabat-sahabat. Mas Teddy, monggo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Menarik kajian malam ini, dan mohon maaf sebelumnya saya belum pernah hadir, baru hadir malam hari ini. Mumpung teman-teman semua ada, saudara ada semua, ada satu hal yang saya mungkin bisa dikatakan minta tolong ke teman-teman semua. Saya di Cirebon, tapi sekarang posisi saya lagi di kaki Gunung Slamet. Waktu sementara saya masih di Cirebon, di antara saya dan teman-teman seangkatan saya itu masih memegang keterangan dari sepuh-sepuh zaman dahulu di Cirebon. Yang keterangan beliau ini bersumber dari kitabnya Imam Hajar di abad ke-18. Di situ disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengutus salah seorang sahabat yang bernama Abdullah Malik Al-Pasundani untuk datang ke tanah Jawa. Ini diketerangan di kitab Imam Hajar. Nah, hari ini dari waktu itu sampai hari ini kita masih kesusahan untuk mencari kembali kitabnya beliau, ya, di 1800. Ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa
bisa bantu. Karena saya pernah tahu dari kitab itu nanti akan ada referensi ke kitab-kitab rujukan Imam Ibnu Hajar. Ya. Gitu. Kenapa beliau mengatakan menuliskan di tulisan beliau bahwa sesungguhnya salah seorang sahabat Rasulullah pernah disuruh Rasulullah untuk ke tanah Jawa ini. Mungkin itu yang pertama dari saya. Yang kedua adalah Islam di tanah Jawa khususnya yang saya tahu ini menarik sekali. Baik secara cara pandang ataupun keterangan secara empiris yang saya pelajari ataupun saya temui secara spiritual. Karena saya lebih senang di gunung posisinya. Di Cirebon, khususnya di Gunung Ciremai, saya menemukan makam di ketinggian 2.700 mdpl, sebelah selatan Gunung Ciremai. Tertulis jelas di sana 101. Nah, ini saya masih belum berani memprediksi apakah ini sama dengan keterangan di kitab Imam Hajar, ya. Apakah ini salah seorang sahabat Rasulullah yang pernah disoleh Rasul SAW langsung, ya, untuk ke tanah Jawa khususnya Pasundan, gitu. Tapi ini mungkin akan pelan-pelan akan mungkin terbuka. Lalu saya belum bisa menemukan referensi berikutnya untuk saya coba gali kembali. Saya bergeser sekarang ke Gunung Slamet. Di Gunung Slamet juga ternyata erat banget kaitannya dengan Gunung Ciremai. Kalau orang tua di Cirebon, sepupu Cirebon itu pernah mengatakan kepada saya, kalau mau buka sejarah tanah Jawa khususnya, ada 4 gunung sebagai situs. Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung Semeru, dan Merbabu. Insya Allah waktu dekat mungkin saya akan ke Semeru dan Merbabu. Saya lagi intent di Gunung Slamet karena ada sebuah hal yang bisa menjadi referensi juga ke depan, mudah-mudahan manfaat buat saya khususnya. Saya menemukan satu situs di ketinggian 1.500, ya. Yang situs ini kalau secara umum teman-teman yang sering berziarah, sering berkunjung ke makam tua, di Indonesia ini ada tumbuhan bernama nagasari, ya. Tumbuhan nagasari tidak akan pernah mau tumbuh kalau bukan di tanah ada kewaliannya atau petilasan wali atau kuburan wali. Di ketinggian 1.500 ini tumbuhan nagasari bukan cuma 1 atau 2, ribuan, bahkan dikatakan hutan nagasari. Kalau di Cirebon, saya di Gunung Sembung atau di Gunung Jati, paling nagasari hanya beberapa buah pohon saja. Tapi kalau di sini, di ketinggian 1.500 mdpl Gunung Slamet itu ribuan hutan nagasari. Dan ternyata saya gali terus kembali, alhamdulillah, Alhamdulillah Abdul Rahman Wahid, Gus Dur, Mercedes-Benz-nya sampai atas. Pernah berkunjung ke beliau. Pernah ziarah dan silaturahmi ke atas. Logikanya saja, saya bawa badan saya untuk naik ke atas itu Masya Allah. Ini sekarang sudah hampir 7 hari, kita lagi bangun musola di ketinggian 1.200 mdpl, minta doanya juga teman-teman. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini kita selesai, ya. Sedang naikin genteng untuk sampai atas, yang mudah-mudahan manfaat, gitu loh. Nah, cuma mungkin poin itu saja yang akan saya berikan ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bantu saya juga. Ada beberapa keterangan di kitabnya beliau yang kitab Imam Hajar ini yang di abad 18. Mudah-mudahan teman-teman yang di pondok yang masih nyimpen kitab-kitab tua barangkali ada, mungkin kita bisa mulai dari sana nantinya, gitu loh. Kenapa beliau menuliskan bahwa sungguhnya Sayyidina Abdullah Malik Al-Pasundani ini ngambil referensinya ditulis di kitab beliau ini dari mana? Karena di situ saya pernah tahu ada rujukan Imam Ibnu Hajar menulis seperti itu dari kitab yang mana. Mungkin itu saja, saudara. Mungkin sedikit keterangan dari saya, ya, dan saya tunggu info berikutnya. Mudah-mudahan nanti ketika bicara lebih jauh tentang pra-Islam di Nusantara ini lebih jelas dan detail. Oh ya, berikutnya ada satu lagi informasi. Dahulu ketika pertama kali Pak SBY naik jadi presiden, salah seorang presidennya pernah manggil saya, lalu pernah bertanya kepada saya, "Nak, ini Pak SBY nanya sama Abah,
pihak Belanda mau mengembalikan semua manuskrip kita ke Indonesia. Menurut kamu gimana, nak? Menurut saya, Abah yang lebih bijak dibanding saya. Abah yang lebih paham dibanding saya. Maka Abah yang lebih tahu dibanding saya. Lalu beliau bilang, benar. Abah bilang Pak SBY jangan diterima. Karena sama saja akan menimbulkan peperangan di antara saudara sendiri. Jadi bukan berarti di pihak Belanda tidak mau mengembalikan semua manuskrip ke Indonesia. Tapi ada beberapa sejarah yang memang bahasanya ini yang di zaman sekarang kalau dibuka akan menimbulkan perselisihan. Bukan cuma perdebatan, tapi bisa saja nanti perang sesama saudara. Dan insya Allah juga karena hal itu mungkin dalam beberapa pekan ke depan mungkin saya akan berangkat ke Belanda dengan bersama kawan-kawan untuk mau coba lihat langsung beberapa manuskrip tentang sejarah baik Islam ataupun sebelum Islam di Nusantara ini. Ini saja, minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan satu lagi karena memang kita tidak bisa otoritas waktu ini nggak bisa kita lawan. Kita sepakat jam 10 kita harus sudah selesai. Tinggal nanti kalau ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan lagi, Korbit Sejarah akan membuat kajian lagi yang lebih luar biasa dari kajian malam hari ini. Saya beri satu kesempatan lagi, mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan pandangannya, masukannya, atau lain sebagainya. Monggo. Sebelum nanti saya akan serahkan lagi kepada Korbit Sejarah, Mbak Fatim, dan pembahas kita yaitu Ma Agus Sato. Monggo. Ada yang mau disampaikan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya serahkan kembali kepada Mbak Fatim. Apa yang tadi banyak pandangan, kemudian ada beberapa pertanyaan juga. Monggo Pak Fatim untuk menanggapi. Halo Mbak Fatim. Ya, halo. Kedengaran? Ya, monggo Mbak. Mungkin saya akan mencoba menjawab tentang kapitayan tadi ya. Dalam bukunya Pak Agus Sunyoto itu menjelaskan bahwa kapitayan itu digambarkan sebagai suatu ajaran, keyakinan yang memuja tentang sembahan utama. Tuhannya itu disebut dengan Sang Hyang Taya. Nah, ini merupakan ajaran dari Jawa kuno, yakni sebelum animisme dinamisme, bahwa orang Jawa kuno itu percaya bahwa pada zaman itu mereka itu percaya kepada sesuatu yang gaib atau sesuatu yang di luar nalar. Nah, makanya bermakna hampa, kosong, suwung atau alang uwung. Nah, taya ini bermakna juga absolut, berarti tidak bisa dipikirkan atau tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa didekati juga dengan panca indera. Orang Jawa kuno itu mendefinisikan Sang Hyang Taya ini pada satu kalimat, yakni tan keno kinoyo ngopo, alias tidak bisa apa-apa, tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Kata awang uwung itu bermakna ada tetapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Nah, untuk itu supaya bisa dikenal dan disembah manusia, Sang Hyang Taya ini digambarkan mempribadikan dalam nama dan sifat ilahiyah yang disebut tu atau to, yang bermakna dengan daya gaib, yang bersifat adi kodrati. Tu atau to itu merupakan tunggal dalam zat, satu pribadi. Tu itu lazim yang disebut dengan nama Sang Hyang Tunggal. Dia itu memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu itu bersifat kebaikan, disebut juga Tuhan yang sering disebut dengan nama Sang Hyang Wenang. Sedangkan tu yang bersifat ketidakbaikan itu disebut dengan nama Sang Manik Maya. Nah, demikian Sang Hyang Wenang dan Sang Manik Maya ini pada hakikatnya itu adalah sifat saja dari Sang Hyang Tunggal.
Karena itu, baik Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, maupun Sang Manikmaya, pada dasarnya itu bersifat gaib. Tidak dapat didekati dengan panca indera maupun dengan akal pikiran. Sang Hyang Tunggal ini hanya diketahui oleh sifatnya saja. Mungkin itu dari saya. Gus Atok, mungkin mau menambahi sebelum nanti disepakati untuk pembahasan bulan depan. Gimana Mbak Mati? Gus Atok sepertinya masih di jalan. Halo Mbak Fatim. Ya, halo. Ya. Kalau saya itu sih Pak, sebenarnya jawaban dari Halo Mbak yang. Fatim, suaranya hilang. Ya, yuk. Halo, saya sudah. Ya, monggo. Oh, sudah. Ya. Oke. Saya lanjut ke Mas Gus Atok. Monggo Gus Atok. Ya, makasih. Kalau saya sangat tertarik ya dan menarik dari diskusi yang saya dengarkan panjang lebar dari Mas Minardi, dari Kaltim, dari Mariani yang terakhir tadi, terus dari berapa tadi Mas Suryo, salam kangen. Tapi begini, kalau kita bicara tentang sejarah, ini kan bukan berarti yang disebut arsip, karena memang ada istilah yaitu no archive, no history, ya. Tidak ada arsip, maka tidak ada sejarah. Kita memang harus bicara tentang apa sih itu realitas dan apa itu fakta. Kita itu juga jangan jadi seseorang yang seolah-olah kita itu menyalahkan peneliti Barat, kemudian kita anti Barat. Ya apa yang disampaikan Pak Gus Nyoto itu benar, bahwa kita itu harus selektif, tapi bukan berarti kita tidak bisa menerima orang-orang Barat. Perlu kita ketahui ya bahwa semua kitab-kitab kuno kita itu ya dulu yang baca mereka dulu. Jadi memang kita kalah baca. Di akhir abad 19 itu pemerintah kolonial itu mengadakan pembacaan buku-buku itu oleh kepala kalangan orientalis itu, dan kemudian disalin oleh para pejabat-pejabat lokal seperti Perdana, kemudian baru yang diterjemahkan dan kita membaca itu hari ini. Nah itulah, jadi kita tuh jika belum memulai, artinya kita boleh mengkritik tapi tidak bisa langsung kita menyalahkan. Lalu yang kedua, kita tuh juga terbentuk oleh metodologi namanya sejarah itu. Jadi kalau kita bicara tentang apakah baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita akan saya secara pribadi akan meminta satu mungkin dari sahabat-sahabat yang ingin mengambil satu kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini, atau saya akan serahkan kepada Mbak Fatim. Monggo Mbak Fatim untuk mengambil kesimpulan dari diskusi kita pada bulan, bisa menunjuk satu dari sahabat-sahabat kita untuk jadi pemantik di diskusi yang akan datang. Monggo Mbak Fatim. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Nur Hasanuddin, atas waktunya. Pembahasan kali ini sangat menarik sekali sebenarnya, dan terlalu panjang. Semua juga sudah menyampaikan kritik, saran, dan juga pertanyaan. Tadi sampai pembahasannya itu sampai kerajaan yang berada di Jawa, Sriwijaya, kemudian Tarumanegara. Untuk selanjutnya itu kan belum dibahas mengenai kerajaan Majapahit, kemudian kerajaan Singosari, dan juga kerajaan Kediri. Nah, ini langsung saja, karena ini ada pesertanya ada di sini semua. Saya harap ini juga bisa menjadi pemantik. Jadi tidak harus mencari nantinya siapa yang akan berbicara, tetapi mungkin ada yang mau usul untuk membahas tentang kerajaan itu. Gitu. Supaya menjadi runtun diskusi kita ke depannya. Ya, Masih
masih seputar sejarah. Ini yang lagi menarik ini. Generasi kita ini ya, para pelajar kita. Ini kan sudah mulai mengenal nih sejarah, peradaban sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Menariknya adalah dari sistem pembelajaran kita, kurikulumnya adalah ada yang namanya berbasis outdoor learning, pembelajaran di luar. Nah, jejak-jejak sejarah yang masih ada ini kan jejak sejarah Mataram. Kalau minggu depan kita bahas tentang peradaban Mataram, ini kayaknya lebih asik nih. Ya, apalagi saat ini beberapa keraton di Jawa kayak Surakarta, Diningrat, Mangkunegaran, Mangkubuanan, Sampak Kolam ini kan lagi asik-asiknya mengembangkan melestarikan kebudayaan sebagai wujud jati diri bangsa. Maka dari itu saya mengusulkan untuk minggu depan kayaknya menarik kalau untuk membahas tentang Kerajaan Mataram. Tematiknya Mataram. Karena penyebaran Islam, Mataram Islam. Ya, Pak, ya? Jangan Mataram Islam saja, karena ini supaya tadi yang dikatakan sama Gus Sabto tadi, saya tertarik supaya tidak terputusnya rantai sejarah. Nah, generasi sekarang ini kan sudah mulai mengenal nih, pelajar-pelajar kita. Anak-anak kita ini kan mengenal sejarah Mataram sepertinya banyak yang fokus. Banyak komunitas-komunitas pecinta sejarah, para peziarah makom, para pencari situs, dan lain sebagainya, ini banyak menemukan kan jejak-jejak Mataram daripada Hindu-Budanya. Maka dari itu, saya lebih tertarik kayaknya untuk membahas tentang Mataram, karena jejak-jejaknya masih ada. Makam-makamnya juga banyak bersebaran di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah ini. Terima kasih. Terima kasih Ki Suryo. Mungkin nanti Korbit Sejarah akan menampung masukan dari Ki Suryo terkait tema diskusi kita di minggu yang akan datang. Waktu terus berjalan, kita hanya tinggal 5 menit. Mungkin nanti sesi diskusi ini saya akan akhiri. Nanti sepenuhnya saya akan kembalikan kepada Mbak Fatim yang tadi telah membuka diskusi ini. Saya atas nama moderator mohon maaf apabila ada kelemahan, kekurangan dalam memandu diskusi ini, diskusi yang sangat luar biasa, menambah khazanah, memperkaya wawasan kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita bersama-sama untuk terus menjaga dan melestarikan Indonesia. Karena memang kita berkomitmen di Petanasia, sebelum orang lain mencintai Indonesia, kita lebih cinta daripada mereka. Dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dan sehat agar di diskusi yang dilakukan oleh Korbit Sejarah ini bisa kita ikuti. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memimpin diskusi pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Fatim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Nur Hasanuddin. Mbak Fatim itu Mas Ato, Gus Ato emang lagi hand up. Oke. Oh iya. Ada closing statement kayak beliau masih belum tuntas. Ya, saya tambahkan sebentar ya Mbak Fatim. Oh iya, monggo Gus. Nah, jadi tadi bahas masalah tentang agama itu ya. Pengertian agama itu kan secara antropologi kan juga istilah baru ya, nama agama sendiri itu. Jadi kalau kita harus mengatakan bahwa kapitayan itu adalah agama, itu kemudian kita tuh seolah menjustifikasi dengan perspektif hari ini kepada suatu objek di masa lalu. Kalau begitu totemisme itu agama. Terus, cuman ada tadi yang mengatakan apa bedanya kapitayan dengan animisme, dinamisme. Nah inilah yang kurang. Memang saya juga sependapat ketika animisme dan dinamisme itu dipaksakan untuk menjadi agama secara general Nusantara sebelum Hindu-Buddha datang. Jadi kapitayan itu memang ada kecenderungan ke monoistik ya, monoteistik ya, percaya kepada sebuah suatu yang dianggap satu. Terus selanjutnya tadi membahas tentang
yang disampaikan tentang tradisi lisan. Sebenarnya tradisi lisan itu ruangnya bukan di sejarah menurut saya. Ruangnya ada di sastra. Cuman kalau kita hari ini belajar dan terus memperbarui ilmu pengetahuan kita, bahwa tradisi lisan itu bisa kok digunakan sebagai sumber sejarah. Permasalahan tradisi lisan yang ditulis itu kan namanya babad ya. Dan itu sebenarnya memang permasalahannya itu tidak ada bulan, tahun, dan waktunya sebagai sebuah arsip. Tapi bisa untuk representasi penulisan sejarah. Dan itu Pak Kunto Wijoyo, Pak Sartono sudah memulai itu semua. Dan Wycliffe saya rasa adalah seseorang yang berhasil membuat sejarah hari ini dengan warna babad yang kental. Dan tadi ada yang menyebutkan apakah ada yang sudah menulis Runtuhnya Majapahit. Ada, namanya Profesor Hasan Ja'far, itu sudah menulis utuh tentang kekuasaan akhir masa Giridhardhana. Dan yang paling penting, menurut saya closing statement saya terima kasih kepada Mbak Fatim, kepada Korbit Sejarah. Tentu nanti kita akan buat, tadi Pak Eko tadi mengatakan harusnya ini Mas Sato yang membuka, ya betul, kita masih punya garapan banyak di Korbit Budaya ini. Nanti ada pariwisata, nanti kita ada kunjung ke lapangan yang otomatis beda dengan sejarah. Misalnya besok ada acara di Batang, terus kita nanti ada acara masih dengan Mas Tribut di sastra, kita nanti ada cerita tradisi lisan. Nah ini nanti ada ruangnya sendiri, dan mungkin nanti Pak Haji Thohir bisa gabung di situ juga. Dan bagaimana sebenarnya kekuatan tradisi lisan itu sebenarnya besar dan kuat di Indonesia. Saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan semua teman-teman nanti tambah semangat, khususnya saya dan Mbak Fatim dan Pak Seko Kalungguh dan beberapa pengurus-pengurus teman-teman. Sebenarnya kan kenapa tadi ada judul ta'aruf ya, ini kan Mbak Fatim ini mohon saya kenalkan sangat baru di sini, dan kadang-kadang ketika masuk di Petanis kan nggak ikut dilantik nih, terus belum pernah selama ini kan bertemu kan langsung luring, situasinya belum pernah daring. Nah ini sebenarnya malam ini sebenarnya saya lebih suka sebenarnya siapa Mbak Fatim, siapa saya, siapa akhirnya besok saya harap bahwa yang sebenarnya di sini ini itu adalah besok adalah pemakalah. Jadi pemakalah itu nggak usah dari luar gitu. Kita nggak usah undang profesor siapa, dokter siapa. Pertama kita belum ada dana untuk memberikan tribut ke mereka. Yang harus bicara besok Mas Suryo bicara tentang dalang. Asik. Besok Mas Teddy bicara tentang apa tadi konsep pohon Nogosari. Saya senang sekali itu. Bagaimana sih sebenarnya sejarah tentang biologi budaya. Sebenarnya tumbuhan itu adalah simbol. Itu menarik. Ada pohon randu alas sebagai batas di tempat teritorial Mataram ketika Manconegoro. Nanti Pak Haji bicara tentang Islam, Mbak Fatim. Yang harus jadikan itu di sini, dan kita tuh memang diskusi seperti itu. Dan kalau kita mentok dan tidak bisa, lah kita soankan ke Abah. Bah ini minggu lagi seperti ini mentok lah seperti itu. Nanti apalah yang akan saya rasa memberikan solusi. Itu saja, mungkin kembali ke Mbak Fatim. Matur nuwun. Ya, terima kasih Gus atas closing-nya. Nah, untuk bulan depan tadi udah disepakati tentang Mataram Islam. Tapi pada Zoom sebelumnya itu begini, Ki Suryoningrat. Ya. Itu sudah dirapatkan. Jangan tuh Mataram Islam, Demak dulu, Demak Pajang dulu, tidak hilang. Oh iya. Nah, itu udah dirapatkan itu mengenai periodisasi sejarahnya. Jadi waktunya itu supaya kronologis begitu. Mungkin untuk Mataram Islam ini di lain kesempatan, soalnya supaya runtut, supaya teman-teman ini juga nggak bingung. Tiba-tiba habis membahas Hindu-Buddha, langsung melompatnya ke Mataram Islam. Padahal kan belum dibahas tentang kedatangan Islam, seperti itu. Iya. Jadi tadi kan saya cuma sampai di Pajajaran. Yang belum itu kan dari Kerajaan Majapahit. Tadi sudah disinggung sedikit, kemudian Singosari, Kediri, itu kan juga belum. Mungkin itu Pak, besok Mas Dian sama Pak Mariani bisa. Saya rasa dua orang ini bisa kayak. Mas Dian sama Mas Mariani. Pak Mariani tadi kan penguasa Blitar ya. Kayaknya bisa. Iya. Pripun Pak Mariani? Bagiannya Gus Dian itu. Itu bagiannya Gus Dian. Pajajaran itu kan untuk kekuasaan dari Prabu Siliwangi itu kan nggak cuma satu. Itu juga kalau mau dibahas juga panjang juga itu Pajajaran nantinya. Boleh Mas Teddy.
Jadi ini Habib Lutfi kan tidak ada kontrak kita minggu legi sampai tahun 2000 berapa kan nggak kayak anggota dewan kita. Oke. Apalagi yang masyarakat umum saat ini tahu kan yang dimaksud dengan Prabu Siliwangi adalah yang memang menjadi kakek ya dari Sunan Gunung Jati. Ini sejarah yang beredar di masyarakat seperti padahal Prabu Siliwangi nggak cuma beliau, Prabu Siliwangi itu ada 1, 2, 3 dan berikutnya gitu. Untuk Pajajaran ya khususnya. Ya sepakat. Ya nanti kita akan aja Mbak Fatim sebelum kita mau acara besok seminggu kita meetingkan dulu via Zoom. Nanti siapa yang, tapi saya harap ini masih sebelum Islam datang ini harusnya masih ada tema-tema itu lagi. Jadi jangan langsung Islam dulu. Karena masih Dian, terus ada Mas Teddy, ada Pak Mariani, ini masih bisa. Besok kalau pas Islam nanti ada Pak Ajit, ada siapa, nanti banyak. Tadi Kaltim tadi yang punya pengalaman khusus tentang apa tadi, boleh juga. Jadi intinya kita nggak usah sulit-sulit mencari narasumber ya, kita sendiri narasumbernya. Dan nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kalau disepakati seperti itu saja sih. Jadi kita memang saling memberi, saling gantian memberi. Ya, itu juga tadi yang saya minta bantuan ke teman-teman adalah barangkali di pondok-pondok pesantren teman yang masih nyimpen kitab-kitab kuno, kitab-kitab tua yang karangan Imam Ibnu Hajar di abad 18 gitu loh. Itu saya butuh beberapa keterangan di kitab beliau yang di mana beliau nulis keterangan itu dari rujukan kitab yang sebelumnya. Ini sedang saya mau cari sama teman-teman. Di Cirebon kita nggak dapat kitabnya. Kitab Ibnu Hajar kita nggak dapat. Entah siapa yang nyimpen, kita sedang cari terus. Mudah-mudahan itu bisa menjadi rujukan juga sebelum Islam masuk ke Nusantara ini, gitu loh. Ada keterangan-keterangan seperti itu. Terima kasih ya atas waktunya dari Bapak sekalian, Bapak saudara. Mungkin sebelum diselesaikan ini Zoom-nya, bisa foto dulu bersama dan dinyalakan videonya. Untuk tim media mohon dibantu.